Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang semangat. Kalau kuliah subuh tuh boleh kayak kultum kan? Sekarang aneh salam lagi nih. Yang semangat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau jawabnya semangat, ada yang kurang berarti. Setiap aneh panggil, nyaut. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sekali lagi lah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa ayyuhal ikhwan wal akhwat, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Al-Faqir untuk menyampaikan beberapa hal yang insyaallah mungkin bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Biar nggak ngantuk. Kalau ada ice breaking sedikit. Kalau kan aneh nunjuk sebelah sini, silakan kalian dari sini ke sini bunyinya dung. Oke? Bareng. Dung. Bareng kompak. Dung. Paham? Lagi? Kalau ke sini sampai ujung sana, bunyinya lagi yang kompak. Yang putri, yang ujung sana, jika saya tunjuk kalian, silakan kalian bunyi. Silakan bunyi. Oke, yang putri, 1, 2, 3. Ces. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita testing. Oh ya. Tepuk tangan buat kalian. Tepuk tangan. Oke. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Perkenalkan, izin perkenalkan walaupun kalian sudah kenal semua ya. Saya bernama Muhammad Novel untuk menyampaikan kali ini saya beri judul tentang rahasia-rahasia puasa menurut Imam Al-Ghazali dalam pandangan ilmu filsafat. Kalian insyaallah sedikit saya sampaikan tentang ilmu filsafat. Walaupun tidak bagaimana, karena isinya adalah tema kita adalah kuliah subuh, seharusnya
ada istilah-istilah yang harus kalian dapati ketika di kehidupan sehari-hari. Imam Ghazali ini adalah ulama besar yang banyak sekali mengkarang buku. Ya. Dan Imam Ghazali ini adalah tokoh idola yang sering banget dibicarakan dan dibincangkan oleh anak-anak muda, karena kajian serta studinya akan membahas tentang ajaran Islam yang praktis, tapi dalam. Khususnya nanti nihai dan nihaiyah ataupun pengabdian yang hadir dan pengabdianah yang putri mungkin akan menemukan nanti ketika seminar berdiskusi bedah buku yang selalu disampaikan adalah kata Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali dalam pembahasan filsafatnya, dan ini cocok sebetulnya untuk judul-judul skripsi atau bahkan paper sekalipun, tentang kajian yang menyangkut ibadah ataupun amalan-amalan praktis tapi dalam bidang studi Islam. Contohnya apa? Marah menurut Ghazali, kehidupan menurut Ghazali, kebahagiaan menurut Ghazali, sholat menurut Ghazali. Hatta sampai sekarang kita akan bahas tentang puasa menurut Ghazali. Imam Ghazali ini sedikit saya bercerita adalah tokoh ulama yang sangat dihormati dan sulit sekali di zaman sekarang untuk mencari yang serupa dengan beliau. Karena harus butuh sosok yang berani dan tangguh dalam pemikiran serta dalam berpendapat. Makanya cocok untuk kita studi ataupun kita pelajari tentang pendapat-pendapat dari Imam Ghazali tentang ibadah praktis yang kita lakukan setiap hari. Dan Imam Ghazali ini dijuluki adalah, dipanggilnya Hujjatun Islam. Hujjatul Islam. Hujjahnya Islam. Saking banyaknya dia berpendapat tentang Islam. Dan hanya satu sosok Imam Ghazali membuktikan bahwa studi Islam itu sangat relevan pada zaman kapanpun. Cukup seorang Imam Ghazali berbicara membuktikan bahwa begitu tingginya ilmu studi Islam. Dapat dimengerti? Dapat dimengerti. Kalau keset kayak pas Gibran. Jamaah? Ayo jamaah. Alhamdulillah. Kayaknya kalau saya kayaknya akan ya. Masa Om? Oke, kita masuk kepada materi puasa. Puasa adalah kegiatan kita dalam menahan hawa nafsu, yang secara lahiriah itu menahan hawa nafsu dari makan dan dahaga ataupun haus. Kalau dalam kitab fikih, asyamu wa imsakun, ataupun menahan. Namun bagi Imam Ghazali, puasa itu adalah ibadah yang sangat-sangat diutamakan keberadaannya. Kalau dibandingkan kayak ini masjid kita, ibadah yang lain, ibadah puasa itu Masjidil Haram. Kata Imam Ghazali, puasa itu seperti
Masjidil Haram dan ibadah-ibadah yang lainnya itu adalah seperti masjid-masjid di rumah kita. Berarti begitu agungnya dan begitu besarnya istimewanya tentang ibadah puasa. Tahu Masjidil Haram? Tahu Masjidil Haram? Siapa imamnya? Imam Masjidil Haram siapa? Syekh Sudes. Yang kalian kenal adalah Syekh Sudes. Padahal banyak, ada Syekh Maher Al-Mukli, ada Syekh siapa? Syekh Syarif, Syekh Al-Balela, dan yang lainnya. Nah, sedikit biar kalian kebayang. Siapa tuh Imam Sudes? Siapa tuh Imam Masjidil Haram, yaitu Syekh Sudes? Mana Sudes di sini, kelas 2 Sudes? Sedikit kita melenceng dari materi. Imam Sudes ini waktu kecilnya ini agak unik. Bandel. Sangat-sangat bandel. Sampai suatu ketika Sudes ini sedang bermain, lalu dia kembali pulang ke rumahnya. Ya, yang namanya main berantakan, kotor dan yang lainnya. Lalu dia iseng menuju ke meja makan, lalu dengan senangnya dia mengepuk-ngepukkan tangan dia yang kotor kepada di atas makanan tamu yang disediakan oleh ibunya. Jadi kotoran-kotoran yang nempel di tubuh dia itu dijatuhkan, dihamburkan ke makanan tamu yang disiapkan oleh ibunya. Ibunya marah. Kamu Sudes, betapa teganya kamu melakukan itu. Wah, ibunya suaranya nggak ngebas gini ya, maksudnya suaranya wanita ya, maksudnya gitu. Terus ya Sudes diam aja gitu kan. Kamu ya, kata ibunya, saya sumpahkan kamu jadi imam Masjidil Haram. Wah, sekarang nyatanya benar. Jadi imam Masjidil Haram. Siapa Imam Sudes? Imam Masjidil. Suaranya bagus atau tidak? Suaranya bagus atau tidak? Imam Sudes. Tahu suaranya kayak gimana? Tahu suaranya kayak gimana? Nggak tahu? Saya contohkan. Imam Sudes. Imam mana dia? Suaranya bagus atau enggak? Kalian tahu suaranya kayak gimana? Saya contohkan. Imam Sudes. Imam mana dia? Imam Masjidil. Suaranya bagus atau enggak? Silakan dengarkan kalian masing-masing. Ya, dengerin aja masing-masing, udah nggak usah. Oke, lanjut ke materi. Puasa ini adalah ibadah yang mau nggak mau itu secara tidak langsung itu dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah puasa itu diperintahkan, dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak sengaja ataupun walaupun dengan secara tersirat. Makanya dalam ayat kutiba alaikumus, kalau dalam sholat aqimus sholat, dirikanlah sholat. Untuk siapa? Siapapun. Kutiba alaikum, alaikumnya kepada kita semua. Berarti di situ ada makna tersirat bahwa Allah mewajibkan kita dalam berpuasa
dan di situ di dalamnya sangat berbagai macam kerahasiaan dan keistimewaan dalam ibadah puasa. Alaikum, kembali kepada kita semua. Siap. Dan terakhir dijelaskan oleh Allah la'allakum. Saya ibaratkan adalah kayak nihai dan nihaiyah disuruh bikin paper atau KTI. Iya kan? Kalau kan bahasanya dalam panitia ujian, KTI mah nggak wajib, sunnah, yang mau aja silahkan. Bikin nggak bang? Bikin nggak nih Hai? Ya kalau sunnah mah yang enggak lah. Sekarang nih anggota tahfizi mah yang untuk yang bisa aja udah. Yang gitu. Yang sunnah aja. Kalian mau tahfizi gak? Yang kompak, mau gak? Parah. Ya tapi karena sunnah, makanya diwajibkan. Puasa ge begitu. Puasa kenapa diwajibkan? Ya karena kalau sunnah, ya mohon maaf, ujung-ujungnya ada yang puasa, ada yang enggak. Senin Kamis saja diwajibin sama pondok, kadang-kadang ada yang enggak. Ya kan Bang? Tuh, siapa tuh? Astagfirullah. Astagfirullah. Begitu. Jadi puasa wajib, kata Allah. Nah, dan puasa ini kenapa Ana bilang adalah alaikum, kepada kita semua, kepada nafsina, kepada kembalinya kepada kita semua, agar semua kemanfaatan, semua keistimewaan itu akan kembali kepada diri kita. Puasa. Jadi puasa tidak hanya kegiatan menahan hawa nafsu, lapar dan haus, tapi juga ada manfaat-manfaat yang akan kita bahas nanti. Lanjut. Puasa adalah ibadah yang paling tua. Dari zaman dulu udah ada. Dan puasa yang paling tua itu ada 3. Puasa yang paling tua itu ada berapa? Ada 1 puasa, 2 kurban, yang ketiga adalah sholat. Sebutkan. Pertama apa? Kedua apa? Kedua kurban dan 3 sholat. Ustaz, kok sholat? Emang dulu Nabi Ibrahim sholat? Emang dulu Nabi Musa sholat? Sholat yang dimaksud adalah bukan praktik yang sekarang kita lakukan, bukan praktik ataupun kegiatan yang sekarang kita lakukan, tapi sholat dalam artian adalah suatu penyembahan yang dilakukan oleh orang dulu untuk menyatakan kepengabdiannya diri dia kepada Tuhannya. Bagaimana caranya? Yaitu pada zaman dahulu. Dan yang sekarang kita sebut sholat dengan kegiatan takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud dan yang lainnya. Dalam zaman dulu beda. Itu sesuai dengan penghayatan mereka, sesuai dengan ajaran mereka, akan tetapi tujuannya sama, untuk mengabdi pada diri kepada Allah Subhanahu. Jamaah? Jamaah. Alhamdulillah. Lalu untuk kurban, kok kurban bisa ibadah yang paling tua? Kalian tahu cerita Nabi Adam? Siapa anaknya? Habil dan Qabil. Yang dimana dikurbankan. Dari zaman dahulu Nabi Adam sudah mengkurban. Lalu untuk puasa Ustadz, puasa bukannya kita nih yang memang sekarang nih mulai puasa? Enggak. Zaman dulu ada. Zaman Nabi Adam, konon ayyamul bid, pada tanggal 11, 12 dan 13 Nabi Adam berpuasa. Pada 10 Muharram untuk merayakan anniversary,
pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Di mana? Jabal Rahmah. Puasa. Ya. Puasa, merayakan anniversary. Bukan nonton bioskop. Gitu. Bukan nonton bioskop, kursinya di A. Paling ujung, ya kan? Astagfirullah. Nabi Nuh ketika diombang-ambing dalam lautan, di permukaan lautan bersama umatnya, mereka berpuasa. Nabi Musa malah puasa 40 hari. Dan diperintahkan juga kepada umatnya untuk puasa 40 hari. Dan Yahudi pun puasa 40 hari dalam setahun. Cuman dikritik sama Quran. Yahudi ini aneh. Wajib puasa 40 hari. Tapi bebas milih harinya. Itu. Kenapa nggak ditetapkan kayak Islam selama sebulan di bulan Ramadan? Dan Nasrani juga ada puasa. Dan seterusnya. Sekarang kita belajar tentang filsuf Imam Ghazali. Ustaz, filsuf-filsuf lain ngomongin puasa juga nggak? Filsuf Plato berpuasa. Kalau kalian tahu, Plato ahli filsafat juga berpuasa. Katanya adalah puasa adalah obat jasmani dan rohani yang terbaik, yang ampuh. Terus ahli filsafat yang lainnya, Sokrates pun berpuasa. Kata Sokrates adalah diri kita ini ada unsur penyembuh di dalam ini, ya kan? Di dalam diri kita ini ada penyembuhan. Maka bantulah dirimu untuk sembuh, ya, dengan cara membantu pekerjaan penyembuhan dalam diri kita itu dengan bekerja dengan baik, yaitu menjaga pola makan kita, yaitu dengan cara berpuasa dan yang lainnya. Hewan, binatang juga berpuasa. Ulat ketika jadi kepompong lalu keluar menjadi kupu. Lalu ayam jika hendak mengerami telurnya 21 hari dia puasa. Lalu ular ketika berganti kulit dia berpuasa. Beruang kutub ketika hibernasi dia berpuasa. Dan yang lainnya. Tumbuhan pun berpuasa dan manusia kita pun berpuasa. Lalu kata Imam Ghazali lanjut, lamun manusia berpuasa itu berbagai macam jenis dan macam. Ada 2 diistilahkan. Puasa dalam lahiriah, puasa batiniah. Lahiriah apa? Nih yang kayak kita menahan lapar, haus, dan dahaga. Ini kenapa tadi? Lalu batiniah, puasa apa? Contohnya, puasa ngomong, puasa marah, apalagi? Puasa gibah, puasa internet, puasa HP. Pernah nggak puasa HP? Pernah nggak puasa HP? Pernah? Ya kan sekarang puasa HP kan? Puasa internet kan? Cuma nanti aneh saranin ketika kalian lulus, lakukanlah puasa HP, lakukanlah puasa internet, detox, ngurangin racun dalam penggunaan handphone. Insya Allah puyeng sehari. Enggak. Insya Allah kalian lakukan dan itu bermanfaat. Dan jangan salah juga, puasa itu bisa jadi senjata. Puasa itu bisa jadi senjata.
Ustadz, kok senjata? Maksudnya gimana? Contoh gini, kalian gak dikirimin uang sama orang tua. Terus kata bapak kalian, kata orang tua kalian, ya udah itu kan udah dikirimin uangnya. Ya segitu aja dulu bulan ini. Gitu. Soalnya kan lagi seret ini rezeki gitu. Terus kata kalian, udah nggak usah, udah aku puasa aja, aku nggak makan aja. Tega gak orang tua? Tega gak orang tua? Pasti dikirimin loh lebih. Terus senjata tuh, pakai tuh. Jangan. Udah aku puasa aja, aku nggak makan deh, nggak apa-apa. Gitu. Lalu terkenal tokoh pengaruh di dunia, yaitu bernama Mahatma Gandhi. Dia melakukan puasa untuk genjatan senjata, terjadinya genjatan senjata. Karena dia berpuasa, akhirnya mengakibatkan genjatan senjata dari India yang dijajah oleh negara Eropa. Lalu Mahatma Gandhi pada saat itu dia berpuasa dan mogok makan. Singkat cerita, anak buahnya merayu dia untuk makan. Kamu Tuan makan Tuan, nanti Tuan sakit, nanti Tuan nggak bisa ikut perang dan lain-lainnya. Terus kata Mahatma Gandhi, tidak, saya tidak akan makan sampai perdamaian itu muncul, perdamaian itu ada. Akhirnya penjajah setiap mau nyerang nggak tega melihat Mahatma Gandhi yang sudah berhari-hari menahan rasa lapar hanya untuk bernazar agar perdamaian di negara India itu tercipta. Akhirnya genjatan senjata terjadi. Mahatma Gandhi dengan nazarnya, dengan janjinya dia mogok makan sampai terciptanya perdamaian itu terkabulkan. Jadi puasa itu bisa jadi senjata. Wah, ini udah agak lemes nih. Kita coba lagi nih. Perhatikan. Ini apa? Oke, lanjut. Oke. Lalu puasa ini kelihatannya pasif. Puasa ini adalah kegiatan ibadah yang pasif. Tapi terbuktinya puasa ini bisa menjadi senjata. Puasa ini adalah ibadah yang aktif, bisa aktif dan revolusioner. Akhirnya terciptalah puasa ini menjadi sebuah senjata. Maka berbahagialah kita dapat momen kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berpuasa. Ya, jadi jadikan pahala ibadah puasa kita ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berpuasa bukan beralasan kalian malas-malasan, tapi harusnya kalian lebih rajin, lebih aktif dan lebih berbahagia karena kita masih diberi kesempatan umur untuk beribadah di bulan Ramadan. Nanti kalau sukses, kan sering nih kalian mendengar kata self reward, memberi hadiah kepada diri sendiri, ya kan? Nihai mungkin atau nihaiyah setelah KTI berhasil, ketika sidang tidak terbata-bata berhasil, lalu dia memberikan self reward kepada dirinya. Santri mengikuti tahfizi yang 2 juz, yang 3 juz, 4 juz, 5 juz, 6 juz, 7 juz, 8 juz, 9 juz, 10 juz terus. Belilah self reward ketika sudah liburan dan yang lainnya. Karena apa kaitan puasa dengan self reward?
Karena puasa itu diwajibkan, maka dari sahur sampai maghrib kita berjuang apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebiasaan kita di maghrib ini beli apa aja dah, gorengan, es, apalagi, dan yang lainnya, sosis, apalagi sih makanan kantin, kolak. Emang ada kolak di sini? Dan yang lainnya, tempe halal habis, tempe halal habis maghrib, tahu halal habis, es halal habis, cilok halal habis, hubungan suami istri halal habis, maghrib isya dulu, tarawih dulu. Astagfirullah. Oke, next kita lanjut. Imam Ghazali menyebutkan tentang makom puasa. Posisi ibadah puasa adalah seperempat bagian dari iman. Hal ini merupakan kesimpulan dari dua sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama berbunyi as-saumu nisfus sabri. Puasa merupakan setengah dari kesabaran. Dan hadis kedua berbunyi as-sabru nisful imani. Sabar adalah setengah dari iman. Normal nih, kalau kita dengar hadis man yatazawwaj fahuwa sunnati wa man lam yastati fa alaihi bisaum. Menikah itu adalah sunnahku. Bagi siapapun yang belum mampu maka berpuasa. Nih, apa hubungannya dengan hadis ini? Bukan dilihat dari nikahnya, jangan. Dilihat dari bahwa puasa itu membantu kokohnya keimanan. Puasa membantu kuatnya keimanan. Agar tidak tergoda, agar tidak terhanyut hawa nafsu, silahkanlah kalian berpuasa. Maka as-saumu nisfus sabri, maka puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Kalau emang nggak bisa, sabar dulu. Kalau nggak bisa sabar, puasa. Kan gitu. Kalau kalian menginginkan sesuatu nih, mau beli iPhone, mau beli apa segala macam, kan puasa, nggak jajan dulu, terus nggak main ke bioskop dulu, nggak belanja dulu, nggak shopping dulu, ya akhirnya nggak punya apa-apa gitu kan, punya iPhone cuma satu gitu kan puasa dulu. Jadi kalau mau apa-apa haruslah dan sehendaknya lah kalian berpuasa. Ini puasa yang kalian bayangin ini jangan puasa di bulan Ramadan. Puasa yang dimaksud adalah menjaga hawa nafsu, menjaga keinginan dari keinginan yang berlebihan. Keinginan yang berlebihan. Jamaah? Jamaah. Dua hadis tersebut sebenarnya tidaklah hanya menunjukkan bagian puasa dalam iman, tetapi juga menghubungkan puasa, kesabaran, dan iman. Sabar adalah inti dari puasa. Kesabaran dalam menahan segala larangan dahiriyah yang dapat membatalkan puasa, dan larangan batiniyah yang mengurangi makna puasa. Keduanya merupakan ujian yang berat sekaligus juga merupakan barometer kualitas keimanan seseorang. Jadi mulailah kalian berpuasa, karena puasa adalah setengah dari kesabaran, dan kesabaran itu adalah setengah dari keimanan.
Dan sabar itu ada dua, sabar dari dan sabar untuk. Kalian ingatkan, sabar dari dan sabar untuk. Kafi, Holas. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya insya Allah, kalau memang masih ada umur. Kita akan bahas sabar dari dan sabar untuk itu apa, serta mengapa puasa dianggap istimewa, serta konteks-konteks puasa dalam filsafat. Fahim tuh? Fahim tuh? Jamaah? Oh jamaah. Alhamdulillah. Cukup sekian yang AA sampaikan. Aku syukran kasiron wa ana astaghfi ala qouli su'iana. Semoga apa yang AA sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Syukran.